Waduh, waduh, siang-siang begini makan mie koyo enak banget ya bos. Kenyal-kenyal gurih, bikin nagih. Dan yang bikin nambah-nambah terus tuh cabenya itu loh. Dijamin pedesnya nampol pol. Ngomongin soal mie nih bos, bikin bisnis mie tuh sejak dulu gak ada matinya. Peluang banget pokoknya. Mie bahkan digadang-gadang jadi makanan pokok nomor 2 di Indonesia selain nasi. Nah hari ini bos, kita mau belajar seluk-beluk bisnis permian nih. Dari mulai bahan baku, sampai ngitungin omset. Mantep gak tuh? Kenal ini, pengusaha muda yang sukses menjalankan bisnis olahan mie. Sudah 12 tahun loh. Di bawah brand Mie Kober, bisnisnya pun sudah berkembang, bercabang-cabang. Ribuan porsi ludes terjual setiap hari. Halo bos, saya Dimitri dari Mie Kober. Memulai usaha bisnis kuliner bukan hanya melulu soal cuan, tapi juga harus tentang kualitas. Kualitas terjaga, cuan akan datang. Oke. Masih di usia kepala 3, Dimitri ngebuktiin bos, kalau usia just a number. Masalah pengalaman, dijamin sudah makan asam garam. Sebelum sukses di bidang kuliner, Dimitri pernah mencoba peruntungan bisnis di bidang garmen selama 3 tahun. Sayangnya, bisnis yang ia jalankan stuck dan berhenti. Nyerah? Jatuh atau putus asa? Big no-no bos. Namanya peluang harus dicari. Dimitri pun banting setir ke bidang kuliner. Bukan tanpa alasan bos. Hal ini ia lakukan karena melihat peluang besar di kota Malang sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur. Pada 2010, Dimitri memulai action pertamanya. Konsepnya sederhana, cuma jualan mie pedas doang. Pada saat itu pilihan untuk camilan teman-teman itu selainnya nasi kan dia ada gandum atau mie itu tadi sendiri. Akhirnya kita milih mie pedas ini tadi. Di awal usaha, Dimitri hanya bisa menjual 3 kg mie saja per hari. Mie-nya pun udah beli jadi bos, so tinggal diracik aja deh. 6 bulan bisnis berjalan, ekspansi besar pun dilakukan. Pengunjung yang semakin rame bikin Dimitri akhirnya memproduksi bahan baku mie-nya sendiri. Tidak lagi mengandalkan pasokan dari luar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan menekan biaya produksi. Makanya, Dimitri membangun pabrik khusus dan gudang untuk menampung produksi mie. Proses produksi mie sendiri sudah dilakukan dengan mesin khusus, mulai dari pengadonan, penggilingan, pencetakan, sampai packing dan siap untuk dikirim ke semua outlet. Ukuran mie-nya juga cukup besar dibanding rata-rata mie kebanyakan, bos. Setiap outlet rata-rata mampu mencatat penjualan hingga 1.000 porsi per hari. Itu kita memulainya di tahun 2010, di bulan Juli. Sampai sekarang kita sudah 12 tahun, total outletnya kita sekitar 38. Itu tersebar di Jawa Timur dan Bali. Salah satu keunikan dari menu mie-nya Dimitri adalah cabai yang digunakan, bos. Tingkat kepedasan bisa disesuaikan dari 12 butir sampai 60 butir. Mau lebih juga boleh, asal lambungmu tahan aja. Hahaha. Nah bos, selain rasanya kita yang pedas, tapi kita juga pakai cabai yang fresh dan pengolahan yang unik. Mie direbus, kemudian diberi bumbu racikan dan diaduk sampai rata. Setelah itu tambahkan cabai giling deh. Untuk jenis mie rebus bisa langsung dihidangkan bos. Sementara untuk mie goreng, tumis sesaat, tambahkan kecap, aduk dan angkat. Harga yang ditawarkan per porsi juga terbilang murah. Mulai dari 9 sampai dengan Rp10.000 aja. Makanya banyak yang suka. Dari total outlet yang mencapai 38 tempat, ternyata nggak semuanya milik pribadi ya. Ada kerjasama partnership yang ditawarkan dengan sistem bagi hasil. Jadi mitra kita menyediakan tempat, mitra kita menyediakan modal untuk renovasi sama biaya-biaya peralatan untuk operasional. Kira-kira ada tips nggak nih untuk menjaga nggak terjadinya kecurangan dalam sistem partnership seperti ini? Karena sistemnya kita sudah terintegrasi ya antara pusat dengan cabang-cabangnya, kita melihatnya dari situ, dari stok keluar masuknya, terus dari penjualan itu kita bisa kontrol dari pusat.
Penasaran gak sih? Kira-kira omset tiap outletnya ini bisa tembus berapa ya tiap bulannya? Omset terendah kita di angka 300 jutaan sebulan, satu outletnya. Cakep bos! Selain cuan, usaha ini juga membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian karyawan. Saat ini saja setidaknya ada ratusan karyawan yang bergabung dengan Dimitri. Terbagi dalam sejumlah divisi, mulai dari marketing, produksi, bagian dapur, sampai pelayanan. Pengembangan produk pun terus dilakukan. Saat ini tak hanya berhenti di mie saja, ada beberapa menu tambahan yang ditawarkan. Mulai dari dimsum, sushi, minuman, dan jenis camilan lainnya. Nah, gimana bos? Harga boleh murahan, tapi rasa tidak murahan. Tetap saksikan Cuan Bos hanya di Trans 7.